Kata beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di terhadap ayat ini, jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia, perhiasannya, keindahannya, dan segala fitnah-fitnah, ujian-ujian yang terdapat pada kehidupan dunia. Jangan sekali-sekali kalian tertipu. Ini maksudnya. Kemudian, wala yaghurrannakum billahil gharur. Al-gharur di sini adalah syaitan yang selalu menipu manusia, selalu melalaikan manusia setiap waktu. Maka sungguh Allah mempunyai hak terhadap hambanya, dan Allah janjikan janji yang pasti terhadap mereka kalau mereka memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Taib, kata beliau selanjutnya, ini adalah perkara yang wajib mendapatkan perhatian penuh, yang dijadikan seorang hamba nasba ainaihi wa ra'sa mali tijaratihi allati yas'a ilaiha. Kata beliau, ini adalah perkara yang wajib mendapatkan perhatian penuh, yang hamba itu menjadikan kedua matanya, bahagian kedua matanya ini, modalnya dia dalam perdagangan yang dia berusaha. Ini perdagangan menuju akhirat, ya. Dalam perdagangan dia menuju akhirat, kan akhirat tempat mendapatkan keuntungan. Rugi atau untung, kan? Berarti selama hidup di dunia perdagangan, modal perdagangan dia dan mata pandangan mereka itu terarah pada kedua pokok ini, larangan ini. Jangan sekali-sekali tertipu terhadap kehidupan dunia. Dalam surah Fatir ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Innas syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Wahai sekalian manusia, seluruh manusia lagi dipanggil. Yang kafir, yang beriman atau kurang keimanannya dipanggil seluruhnya. Wahai sekalian manusia, sungguh janji Allah itu pasti. Hari berbangkit, dan orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dengan balasan sebaik-baiknya. Adapun yang ingkar akan diiqab sesuai dengan amalan mereka. Setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia dan menyatakan bahwa janji Allah pasti, Allah mengancam, melarang, fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sekali-sekali kehidupan dunia melalaikan kalian, wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sekali-sekali syaitan melalaikan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Innas syaitana, setelah itu Allah mengungkap hakikat syaitan. Sungguh syaitan lakum, bagi kalian, aduun, musuh. Pertama, dia musuh, jemaah. Musuh, tempatnya kebencian kepada dia. Kalau musuh, maka yang ada hanyalah kebencian kepadanya. Tidak ada kata damai, tidak ada kata senang terhadap dia. Kebencian, permusuhan, serangan saja kepada mereka. Inna syaitana lakum adu, sungguh syaitan adalah musuh bagi kalian. Sebenarnya ini cukup menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Tapi karena baiknya Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan lagi, fattakhiduhu aduwwa, maka jadikanlah syaitan menjadi musuh. Kalau dia musuh kalian dan memang syaitan memusuhi kalian, maka jadikan dia sebagai musuh kalian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh syaitan tidak mengajak kepada kelompoknya kecuali agar supaya kelompoknya itu menjadi ashabis sa'ir, menjadi neraka, menjadi penghuni neraka-neraka yang menyala-nyala. Baik, jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq. Maksudnya, hari berbangkit itu pasti terjadi dan pasti. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kehidupan dunia maksud beliau, kata beliau,
al-'aishud dani'ah binisbati ila ma a'adda Allahu li awliyaihi wa atba'i rusulihi min al-khairil 'azim fala tatalahau an dhalika al-baqi bihadhihi az-zahrati al-faniyah wa la yaghurrannakum billahi al-gharur wa huwa asy-syaitan. Tayyib. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ay la yaftatinannakum asy-syaitanu wa yusrifannakum an ittiba'i rusulillahi wa tasdiqi kalimatihi fa innahu qarrarun kadzabun affakun. Tayyib. Kata beliau, jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat rendah. Perhatikan, kehidupan dunia, al-haya artinya al-aish, kehidupan. Ad-dunya artinya ad-daniyah, rendah. Dunia itu daniyah, rendah. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan yang rendah ini. Kenapa rendah? Rendah jika dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan untuk wali-walinya, untuk pengikut rasulnya, yang merupakan kebahagiaan yang sangat besar. Maka kata beliau, jangan sekali-sekali kalian tertipu dari hal ini. Ya, jangan sekali-sekali kalian tertipu dari perhiasan yang akan hilang ini, dari yang akan nanti kalian dapatkan dari janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat-ayat ini kembali menegaskan bahawa kehidupan dunia dan as-syaitan ini sangat melalaikan kita dari upaya kita mengejar negeri akhirat, dan dalam upaya kita melakukan pengenalan, pengabdian, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan menuju pencipta kita. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengungkap dalam tafsir yang lain tentang fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kata beliau, jangan kehidupan dunia itu melalaikan kalian, maksudnya kelezatan-kelezatannya, syahwat-syahwatnya, ketuntutan-tuntunan jiwa, kemudian kalian lalai dari maksud penciptaan kalian. Ini dia. Jadi jangan sekali-sekali kalian lalai dari kehidupan dunia, kelezatannya, syahwatnya, dan tuntutan jiwa terhadap dunia ini yang menyebabkan kalian lalai dari maksud penciptaan kita. Itu apa? Liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau terhadap ayat ini, wala yughrannakum billahil gharur. Maksudnya al-gharur adalah syaitan. Dia adalah musuh bagi kalian yang sebenarnya. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah dia musuh. Kata beliau, jadikan dia musuh kalian, dan jangan kalian menunda-nunda untuk memerangi dia setiap waktu, sebab permusuhan dia terhadap kalian sangat dahsyat. Dia melihat kalian dan kalian tidak melihatnya. Dia terus mengintai kalian sementara kalian dalam keadaan lalai. Ini jamaah sekalian. Kemudian kata beliau, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ini adalah akhir maksud, arah dari ajakan syaitan, ya, puncak kerendahan, adab yang sangat pedih, neraka yang menyala-nyala. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain, setelah jelas pada beberapa ayat itu kehidupan dunia dan syaitan ini betul-betul menipu, maka pada beberapa ayat ini kita akan melihat, ya, kita akan melihat dulu beberapa bentuk tipuan lain, yang setelah itu kita akan kembali melihat ayat-ayat yang menjelaskan bahawa dunia betul-betul tipuan.
Taib. Tipuan lain dari kalangan syaitan, jin dan manusia terdapat dalam surah Ali Imran ayat 196 sampai 198. Allah Subhanahu wa taala berfirman 196 sampai 197 saja. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sekali-sekali bolak-baliknya orang-orang kafir di sebuah negeri melalaikan kalian. Mata'un qalil, itu hanyalah perhiasan yang sangat sedikit. Thumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka adalah jahannam. Wa bi'sal mihad, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ayat ini semisal dengan ayat yang terdapat dalam surah Fatir. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 4 ya. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Tidak ada yang mendebat ayat-ayat Allah, debat untuk menentangnya, merusaknya, kecuali hanyalah orang-orang kafir. Maka jangan sekali-sekali bolak-baliknya orang-orang kafir di sebuah negeri menipu engkau. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir rahimahullahu taala berkata, iya, menjelaskan tentang maksud ayat ini. Ayat ini maksudnya hiburan bagi orang-orang beriman. Iya. Sebab mau tidak mau bisikan syaitan ke arah sini ada. Kita solat, beriman, menghamba kepada Allah. Kita ini hambanya Allah dan Allah yang memiliki kekayaan semuanya. Tapi kenapa orang kafir yang kaya? Ada kan? Iya. Ayat ini hiburan bagi mereka. Iya. Jangan kalian tertipu dengan balik-baliknya mereka ini. Kata beliau, ayat ini adalah, maksud ayat ini adalah hiburan terhadap apa yang telah dihasilkan oleh orang-orang kafir berupa kehidupan dunia, kenikmatan dunia yang ada yang mereka menikmati. Bolak-baliknya mereka di negeri dalam berbagai macam bentuk perdagangan, ya, apa usaha, kelezatan, dan berbagai macam bentuk kehebatan, dan juga dalam berbagai macam bentuk pengalahan. Ya, kehebatan misalnya mereka berkuasa di sini dan lainnya. Iya, perkataan mereka diperhatikan orang dan lainnya. Apakah melalui jalur PBB, melalui jalur ini dan lainnya. Kemudian apa pengalahan mereka mengalahkan ini dan lainnya. Itu seluruhnya masuk dalam taqallubuhum fil bilad. Iya, bolak-baliknya mereka di sebuah negeri. Jangan menyebabkan kalian lalai, karena semua itu hanyalah mata'un qalil, perhiasan yang sangat sedikit, tidak akan tetap. Iya, tidak akan kekal. Itu pun hanya sedikit. Iya, kemudian setelah itu mereka akan diadab dengan adab yang sangat pedih. Iya, dengan adab yang sangat pedih, sangat dahsyat selama-lamanya. Iya. Maka pantaskah kita tertipu? Ini jamaah sekalian. Kemudian adapun orang-orang yang didekatkan oleh Allah, al-muqarrabun, orang-orang beriman. Lanjutan ayatnya itu, adapun mereka orang-orang beriman, langsung saya bacakan tafsirnya ya. Orang-orang beriman, mereka akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan kemuliaan dan kenikmatan di dunia, demikian pula kenikmatan di akhirat. Ini orang beriman. Mereka mendapatkan kemuliaan, kenikmatan di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Kalaupun mereka mendapatkan dahsyat, rasa sakit, kesulitan di muka bumi ini, maka itu jika dibandingkan dengan nikmat akhirat nantinya, itu tidak mengapa. Bahkan jamaah sekalian, kesusahan di muka bumi ini adalah akhirnya kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Sebab kesusahan yang mereka dapatkan, ujian mereka dapatkan di muka bumi, ini akan menjadi penembus dosa bagi mereka, dan ini kebaikan bagi mereka.
ujian mereka dapatkan di muka bumi ini adalah usaha untuk meningkatkan derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW ketika ditanya, "Man asyaddun nasi bala'a?" Beliau berkata, "Al-anbiya'u tsummal amthal fal amthal." Siapa manusia yang paling keras, dahsyat bala yang menimpanya? Nabi SAW menjawab, para nabi, kemudian orang yang paling mencontoh mereka, kemudian orang yang paling mencontoh mereka. Karena itu jamaah sekalian, dengarkan sabda Nabi SAW, "Isbiru hatta talkhawni alal haud." Sabar kalian wahai umatku sampai kalian berjumpa saya di telaga saya. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, maka dengarkan lagi ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta benda yang mereka dapatkan, yang kita anggap, yang dilihat oleh orang-orang tertipu itu sangat besar, itu adalah mata'un khalil. Itu pun mereka dapatkan ini, kenikmatan ini sebenarnya mereka tidak terlalu nikmati, ya kan? Sebenarnya mereka tidak terlalu nikmati. Itu pun adalah dengan maksud apa mereka diberikan harta benda ini? Dengan maksud untuk semakin menyesatkan mereka. Istidraj. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adzabun muhin." Jangan sekali-sekali orang-orang kafir itu mengira bahwa kami hamparkan kebaikan untuk diri-diri mereka. Jangan, kata Allah. Artinya yang dihamparkan berupa harta benda itu bukan kebaikan. Iya, bukan kebaikan. Allah katakan jangan sekali-sekali mereka orang kafir itu mengira yang dihamparkan kepada mereka itu adalah kebaikan. Sungguh yang kami hamparkan kepada mereka tidak lain hanyalah agar supaya liyazdadu itma, supaya semakin bertambah dosa mereka. Walahum adabun muhin, dan bagi mereka adab yang sangat menghinakan. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang banyak menipu manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan tidaklah pahala-pahala yang akan diberikan kepada kalian, pahala yang akan diberikan kepada kalian itu tidak lain kecuali hanyalah pada hari kemudian. Hasil amalan kalian akan diberikan nanti pada hari kemudian. Maka siapa saja yang telah diselamatkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh betul-betul beruntung. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memperingati, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah perhiasan yang menipu. Tayyib. Perhiasan dunia menipu. Syekh menjelaskan lebih jauh lagi. Perhiasan dunia menipu, perhiasannya, kelezatannya, syahwatnya, tipuannya dalam bentuk apa? Sehingga orang tenang terhadap dunia. Ketenangannya dia berada di atas dunia. Amalannya dia karena dunia, sehingga dia beramal untuk beramal karena akhirat. Ini akan terbahas secara tersendiri. Orang yang beramal dengan maksud mendapatkan dunia, itu tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun di akhirat. Ini orangnya terbagi menjadi beberapa bagian. Kita akan sebutkan rincian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap orang-orang yang beramal karena dunia. Baik. Ayat yang lain yang menjelaskan dalam surah Al-A'raf terhadap dunia ini dan orang-orang yang tertipu terhadap dengan dunia. Dalam surah Al-A'raf ayat 151 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah." Qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin alladzina ittakhadhu dinahum laghaw wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu biayatina yajhadun. 50-51. Penduduk
api neraka berteriak meminta kepada penduduk surga agar supaya dialirkan juga kepada mereka air atau dari apa-apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka penduduk surga. Maka penduduk surga berkata, sungguh Allah telah haramkan hal ini kepada kalian, kepada orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir? Perhatikan, Allah jelaskan siapa orang kafir. Orang kafir adalah orang-orang yang menjadikan agama mereka lahwa wa la'iba. Agama mereka ganti dengan lahwa wa la'iba, permainan, kelalaian, ya, istihza. Ini orang kafir, jamaah. Sebab apa? Maksud di sini, orang beriman itu beragama, bersungguh-sungguh, penuh mujahadah, ya, ijtihad, ya, haris mereka terhadap agamanya. Mereka betul-betul jadikan agama di atas segala-galanya. Dunia dan apa saja yang menghalangi agama mereka rendah-rendah di hadapan mereka. Ini maksudnya, jamaah. Adapun orang kafir, agama mereka adalah lahwa wa la'iba, permainan, senda gurau, beraka saja. Kemudian orang kafir itu wa gharrathumul hayatud dunya, kehidupan dunia melelehkan mereka. Kembali musuh yang sangat besar ini. Kehidupan dunia melelehkan mereka. Maka kata Allah, fal yawma nansakum kama nasu liqa'a yaumikum hadha. Maka hari ini kami lupakan kalian sebagaimana kalian telah melupakan perjumpaan kalian ini. Kembali Allah mengungkap sebab besar mereka terjerumus dalam bencana. Mereka lupa akan negeri akhirat. Bukan karena mereka tidak bisa menjawab apakah ada hari berbangkit. Mereka bisa jawab, tapi mereka lupa persiapan untuk hari berbangkit. Mereka ragu terhadap hari berbangkit. Ini, wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami ingkar. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian dalam yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 130, ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu shahidna 'ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai masyarakat jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian yang mengisahkan kepada kalian ayat-ayatku dan memberikan peringatan kepada kalian terhadap perjumpaan kita ini, kalian ini? Mereka menjawab, betul ya Allah, kami persaksikan hal ini terhadap diri kami. Tapi jadi Allah telah menanamkan hujjah. Orang kafir paham bahwa mereka pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa mereka lalai? Wa gharrathumul hayatud dunya, kehidupan dunia melalaikan mereka. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka mempersaksikan terhadap dirinya bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Tahu bahwa mereka kafir, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang melalaikan mereka? Dunia, al-hayatud dunya, jamaah. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain terdapat dalam surah Al-An'am ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi' wa in ta'dil kullu 'adl la yu'khadh minha ulaika alladhina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alim bima kanu yakfurun." Tinggalkan tahdir, tinggalkan orang-orang yang menjadikan agama mereka permainan dan senda gurau belaka. Tinggalkan mereka-mereka yang tertipu, yang ditipu oleh kehidupan dunia. Beri peringatan. Jadi tahdir tapi tetap diberi peringatan. Ini artinya tahdir itu tidak harus meninggalkan orangnya. Kita tahdir, benci mereka, tapi menasihati mereka tetap harus. Iya. Wa dzakir bihi, beri mereka peringatan dengan Al-Quran bahwa hati-hati pada hari, ya, hati-hati terhadap masa terjerumusnya jiwa,
dengan apa yang mereka telah lakukan. Maksudnya jamaah, perbuatan maksiat itu mempunyai rentetan. Ada masa perbuatan maksiat orang tidak akan lepas lagi. Peringatan. Berikan mereka peringatan dengan Al-Quran. Akan masa, mereka sudah terjerumus masuk karena perbuatan dosa mereka. Maka ketika itu mereka tidak akan mempunyai wali dan memberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka ingin membayar dengan pembayaran apapun juga, maka tidak akan diambil. Mereka lah orang-orang yang rugi dengan apa yang mereka telah lakukan. Bagi mereka minuman dari hamim, air yang sangat mendidih, yang sampai pada puncak panasnya. Wa adzabun alim, siksaan yang sangat pedih. Bima kanu yakfurun, karena kekafiran mereka. Jadi jelas jamaah, yang menjadikan agama mereka sebagai permainan, senda gurau, yang meninggalkan mujahadah, kesungguhan, hirs terhadap agama, tidak bersabar di atas agamanya, tidak bermujahadah di agamanya. Ini adalah sifat orang-orang kafir yang lalai dari kehidupan dunia, yang tertipu dengan kehidupan dunia sehingga lalai terhadap akhirat, tidak mempunyai keinginan besar terhadap akhirat. Ini adalah sifat orang-orang kafir. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan tertipunya manusia, orang-orang kafir dari kalangan jin dan manusia, ternyata orang-orang kafir, orang-orang munafikin ini, ternyata mereka justru karena luar biasanya mereka betul-betul sudah tertipu, justru mereka membalik orang yang beriman yang tertipu. Ini ada perkataan-perkataan mereka seperti ini dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun dhalika biannahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Baik. Ini maaf ya. Ini masih ayat yang menjelaskan bahwa mereka tertipu dalam agama mereka. Kita baca dulu ya. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang diberikan bahagian dari Alkitab? Mereka diajak untuk berhukum dengan hukum Allah di antara mereka. Kemudian setelah itu sekelompok mereka berpaling, tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka ingkar. Hal ini sebabnya karena mereka mengatakan, perhatikan. Karena mereka mengatakan bahwa kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari. Kemudian sebabnya yang lain, dan mereka tertipu dalam agama mereka akibat apa yang mereka dusta-dustakan. Akibat apa yang mereka telah dustakan. Jadi mereka tertipu oleh agama mereka. Kemudian kata Allah, "Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Maka bagaimana keadaannya orang yang seperti ini? Jika kami telah kumpulkan, bagaimana keadaan mereka jika kami kumpulkan mereka pada hari yang tak ada keraguan padanya, dan pada hari itu seluruh jiwa akan dipenuhi, dicukupkan, disesuaikan dengan apa yang mereka telah upayakan, dan mereka tidak akan zalimi. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yang menyebabkan mereka tertipu, ini terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 12. Mereka berkata, orang-orang, wa idh yaqulul munafiquna wal ladina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Al-Ahzab ayat 12. Dan ingatlah ketika orang-orang munafikin berkata, dan orang-orang yang mempunyai penyakit di dalam hatinya, mereka berkata apa? Tidaklah yang dijanjikan Allah kepada kami, apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami, kecuali hanyalah ghurura, tipuan saja. Dia balik. Janji Allah dan Rasulnya ternyata yang tipuan. Adapun janji syaitan itu yang betul. Baik, waliyadzubillah. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala mengungkap hakikat dunia lebih jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahij fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun shadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. I'lamu, ketahuilah, annama adatul hasr. Jadi betul-betul membatasi. Ini puncak pembahasan dunia semuanya akhirnya ke sini. Iya. Ibnu Katsir mengatakan ini hasil perkara dunia. Ini hasil dunia menurut orang yang lalai, yang tertipu dengan dunia. Ini hasilnya. Diungkap hasilnya. Mereka seberapa banyak pun ungkapan-ungkapan keindahan yang mereka ungkap untuk menjelaskan dunia, maka hasil pembahasan itu yang sebenarnya yang ada pada diri mereka adalah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah la'ab, permainan. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah permainan. Tayyib, walahu, dan senda gurau. Iya. Ini waqi'. Ini nyata, kata beliau, dalam hamba-hamba dunia. Iya. Bagaimana bentuknya, kata beliau? Kamu akan dapatkan mereka menghabiskan waktu mereka, umur mereka dalam permainan yang melalaikan hati mereka. Mereka lalai dari mengingat Allah, lalai dari apa yang berada di hadapan mereka berupa janji dan ancaman Allah. Mereka menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau. Beda dengan hamba-hamba Allah. Sekarang langsung dibahas lawannya ya. Hamba-hamba Allah yang bukan hamba dunia, mereka adalah hamba Allah. Mereka adalah ahlul yaqdah wa ummalul akhirah. Mereka adalah orang-orang yang melihat ke depan, yang basir, yang pandangannya ke depan. Mereka hidup. Mereka adalah apa? Mereka adalah pegawai-pegawai akhirat. Ya, orang-orang yang beramal untuk akhirat. Hati mereka hidup dengan zikrullah, dan hati mereka hidup dengan pengenalan kepada Allah dan dengan kecintaan kepada Allah. Waktu mereka dihabiskan dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, amalan-amalan yang bermanfaat, yang tidak melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dunia. Lahu la'i apa? Dunia itu la'ibu walah. Ya kan? Ya ikhwah. Terasa tidak? Dunia itu la'ibu walah. Iya, ini akhirnya. Kemudian wazina. Bentuk lain dunia, ini puncaknya juga. Dia adalah zina. Kata beliau, zina, ya, perhiasan dalam pakaian, makanan, minuman, kendaraan, rumah, ya, istana-istana, kedudukan, masuk kebun-kebun dan lainnya. Ya, wa tafakhurum bainakum, dan dunia ini tafakhur, saling berbangga-bangga di antara kalian. Ini saja dunia kan? Iya. Coba perhatikan ikhwah, ketika antum larut dalam pekerjaan dunia, tidak lepas dari perkara ini semuanya. Puncaknya tidak lepas dari ini. Kalau bukan laib walah, zina saja, sekedar zina, perhiasan saja. Atau tafakhurum bainakum, bangga-bangga saja antara kalian. Taib. Iya, tafakhur, ingin berbangga siapa yang lebih banyak hartanya, siapa yang lebih ini dan lainnya. Kemudian wa takatsur fil amwal wal aulad, dan juga takatsur fil amwal wal aulad. Setiap orang, ini keadaan orang dunia, setiap orang menginginkan bahwa dia lebih banyak hartanya. Iya, dan ini betul-betul nyata hidup ada dalam kehidupan dunia. Beda dengan orang yang memahami dunia dan hakikatnya, yang menjadikan dunia itu sebagai pelajaran, yang mengetahui, yang tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggal. Ini
hamba Allah tahu akan hakikat dunia, mereka menjadikan dunia sebagai pelajaran. Iya, mereka tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggalnya. Mereka adalah orang yang berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menjadikan dunia sebagai perantara untuk sampai kepada tempat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang betul-betul mengetahui akan dunia dan hakikatnya, mereka jika melihat orang berlomba-lomba, berpacu, memperbanyak harta benda dan anak untuk kebanggaan, berbangga-banggaan, maka ketika itu mereka berlomba-lomba dengan amalan-amalan soleh. Iya, ini hamba Allah. Alhaakumut takatsur. At-takatsur, memperbanyak-banyak telah mencelakakan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mendatangi kubur. Ini jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menyatakan hasil pembahasan dunia hanya sekedar ini saja, Allah membuat perumpamaan indah terhadap dunia. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu. Dunia itu seperti ghait. Ya, ghait, hujan yang turun setelah orang meminta. Dan orang meminta itu pada saat betul-betul sangat butuh. Iya, sangat butuh. Turunlah ghaith, hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Iya. A'jabal kuffaru nabatu. A'jabal kuffara nabatu. Tumbuh-tumbuhan yang muncul ini membuat orang-orang kafir takjub. Iya. Kata beliau, kata Ibnu Katsir, Ibnu Katsir mengatakan ghaith adalah hujan yang turun setelah kunutnya manusia minta kepada Allah, berharap betul agar supaya turun hujan. A'jabal kuffara nabatu, maksudnya ya, petani-petani ketika turun hujan seperti ini, gimana keadaannya? Oh, senangnya luar biasa. Tumbuh-tumbuhan karena hujan ini. Demikian pula lah keadaan petani-petani dunia. Yang takjub hanyalah orang-orang kafir. Hanya Allah langsung sebutkan, a'jabal kuffara nabatu. Langsung Allah sebutkan siapa yang takjub ketika terjadi hal ini, orang-orang kafir. Thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama. Kemudian tanaman yang muncul ini akan tumbuh, ya, hebat, terlihat hebat, luar biasa, menggiurkan. Setelah itu kamu akan melihat dia musfarra, kuning, mulai layu. Setelah itu yakunu hutama, jadi kering, tidak berarti. Persis seperti ini keadaan dunia. Iya, ya kan? Ya tidak. Orang kuat, masya Allah, membanggakan kehebatannya dari kecil. Ketika sampai pada puncak-puncak kehebatannya, puncak kegagahannya, puncak harta bendanya, puncak ininya, setelah itu hilang sirna sedikit demi sedikit. Iya, ada yang bertahan kekuatannya, ada yang kekal kekayaannya, ada yang bertahan jabatannya, ada yang bertahan mobilnya, ada yang bertahan semua harta bendanya. Pasti sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Seperti keadaan tanaman yang tumbuh luar biasa pada saat dibutuhkan, tumbuh luar biasa, setelah itu layu-layu jadi kayu kering. Yang takjub ketika tumbuh adalah orang-orang kafir. Setelah itu mereka hanya akan mendapatkan kesia-siaan. Jelas jemaah. Kemudian wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratun minallah. Allah menjelaskan di akhirat itu ada dua. Ada azab yang sangat pedih dan ada pengampunan dari Allah. Kemudian setelah itu Allah mengingatkan lagi tentang dunia, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah perhiasan yang menipu. Ayat selanjutnya Allah perintahkan, berlomba-lombalah kalian terhadap pengampunan Rabb kalian. Iya. Di akhirat ada azab yang sangat pedih dan ada pengampunan. Yang Allah perintahkan berlomba-lomba terhadap pengampunan kalian, dan surga yang luasnya
seperti luasnya langit dan bumi yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Inilah keutamaan Allah. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada mereka yang Allah kehendaki, dan Allah Maha mempunyai keutamaan yang sangat besar. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijrul mu'min wa jannatul kafir, dalam Sahih Muslim. Dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Nabi SAW juga pernah keluar berjalan-jalan bersama sahabatnya, kemudian menjumpai seekor domba yang telah menjadi bangkai busuk cacat lagi. Kemudian Nabi mengatakan, inginkah di antara kalian, adakah di antara kalian yang ingin membeli domba ini dengan harga sekian? Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, hidup saja kami tidak ingin. Binatang mati jamaah, busuknya luar biasa, cacat lagi. Iya, sahabat mengatakan, hidup saja Rasulullah, kami tidak akan beli, sebab cacat. Cacatnya saja sudah membuat orang lari, apalagi sudah menjadi mati, bangkai, busuk lagi. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, la dunya ahwanu indallahi min hadhihi fi anfusikum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dunia lebih rendah, lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hinanya binatang ini pada diri kalian. Maka pantaskah dunia melalaikan kita jamaah? Iya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sudah jelas ayat-ayat tadi. Yang tertipu hanyalah orang kafir, yang tertipu hanyalah orang kafir, yang tertipu hanyalah orang kafir, tertipu dengan kehidupan dunia. Bagaimana mereka tertipu terhadap kehidupan dunia? Mereka tertipu dengan perhiasannya, keindahannya, kemewahannya, kebesarannya, dan kekayaan lainnya dalam kehidupan dunia. Sehingga apa? Mereka tenang berada di atas kehidupan dunia. Ketenangannya dengan dunia, keridaannya kalau ada dunia, kesenangannya kalau ada dunia. Adapun agama mereka lalai, adapun akhirat mereka lalai. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengupayakan akhirat, tapi tidak juga melupakan dunia. Prinsip dunia dan akhirat kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Cari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuk kalian, berikan untuk kalian berupa negeri akhirat. Ini perintahnya. Beragama, beramal. Sungguh-sungguh betul-betul beragama. Jadikan agama di atas segala-galanya untuk negeri akhirat kita. Ini pokok hidup kita. Kemudian kata Allah, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupa bahagianmu di dunia. Dunia tempatnya, jangan lupa. Jangan dibalik. Cari dunia, cari ini, cari ini, cari ini. Semuanya dunia yang diperintahkan. Kemudian jangan lupa sholat, jangan lupa ini terbalik. Tapi itu pun yang terbalik ini sudah menjadi yang paling baik di hadapan masyarakat kita. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak ini kalau bukan ini nasihatnya, maka nasihatnya dunia saja, tidak ada lagi agama. Bahkan ada lagi tambahan. Iya. Jadi ada nasihat yang dalam masyarakat, cari dunia, kemudian jangan lupa agama. Ini sudah salah. Ada juga nasihat, cari dunia kosong, dunia saja. Ada juga nasihat, cari dunia tambahan, biar agama hilang. Iya. Ya kan? Sampai akhirnya ada yang mengorbankan agamanya karena dunia. Waliyadu billah. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncak pemahaman yang harus dipahami. Iya. Puncak paham yang harus dipahami dari kehidupan dunia yang menipu ini, yang betul-betul banyak melelehkan orang dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, orang yang tertipu dari kehidupan dunia itu dijauhkan dari agama sehingga tidak mau mendekat. Iya. Tapi ada juga tetap tertipu dari kehidupan dunia, mendekat kepada agama. Iya. Dia tertipu dari kehidupan dunia, dia mendekat kepada agama. Hanya tidak mau mengamalkannya. Apa yang menipu dia? Kehidupan dunia. Ada juga, iya, dia mau mendekat pada agama, mau tahu agama, mau tahu ajaran agamanya.
Mau beramal. Iya, tapi ternyata tertipu oleh kehidupan dunia sehingga terjerumus dalam riya. Masih ada lagi yang tertipu oleh kehidupan dunia. Dia sudah mau mendekat kepada agamanya, mau beramal, dan dia tidak riya, bebas dari syirik. Dia tidak riya, betul-betul ikhlas karena Allah, tapi tetap tertipu oleh kehidupan dunia, sebab dunia yang besar dalam dirinya, akhirat kurang dalam dirinya, sehingga amalannya dimaksudkan untuk mendapatkan dunia. Rincian pembahasan ini kita lihat dalam keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan-hiasannya, maka kata Allah, jawabannya, kami akan cukupkan mereka. Kecukupannya didasarkan dengan apa? Amalan-amalan mereka. Di mana Allah cukupkan fiha dalam kehidupan dunia. Karena mereka ingin dunia kan? Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kata Allah, kami akan cukupkan untuk mereka. Amalan-amalan mereka di mana dicukupkan? Di dunia. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.